Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa lanjut kepada kelas. Bapak ingin mengaksen nama Bapak semua terlebih dahulu. Humaydiane, saya Yoda, Isna Fadila, Hadir, Pak. Novia Putri Manda, Tega Renda, Asya Mutia, Nadia Fifa, Nabila. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah, hadir, Pak. Semoga kedepannya anak Bapak dapat mengikuti pembelajaran yang terus ya. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi kita tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Bapak harap anak-anak Bapak dapat mengetahui pengertian nikah, hukum dalam pernikahan, terus hak suami istri dan hikmah dari pernikahan. Baiklah, sebelum masuk kepada pernikahan dalam Islam, Bapak bertanya kepada nama Bapak terlebih dahulu, permasalahan apa yang lagi maraknya di Indonesia tentang pernikahan? Perceraian juga. Nikah muda, Pak. Nikah muda. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pernikahan di dalam Islam, kita bahas tentang pernikahan dini atau nikah muda sini ya, anak Bapak. Yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu batas usia untuk menikah bagi seorang laki-laki dan perempuan itu harus berumur 19 tahun. Jika kedua tidak memenuhi umur tersebut, maka dianggap sebagai pernikahan dini. Apakah Anda paham? Jadi faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di sini yaitu mungkin dikarenakan daerah setempat, kebudayaan daerah setempat tersebut, terus mungkin karena ekonomi, pendidikan dan perilaku remaja di tempat tersebut. Terus dan dampak dari pernikahan dini di sini yaitu bisa putusnya pendidikan, ketidakmatangan mental dan emosional untuk berumah tangga, terus belum siapnya organ reproduksi yang menyebabkan risiko kematian bagi bayi dan ibunya tersebut. Lanjut, jadi kita masuk kepada materi kita itu mengenai ketentuan pernikahan di dalam Islam. Jadi Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak semua, apa itu nikah? Jika ada yang tahu di antara anak-anak Bapak, tunjuk tangan. Menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, Pak. Bagus. Beri aplaus kepada Nadia. Jadi berdasarkan yang disampaikan oleh Nadia tersebut, di mana nikah yang disampaikan Nadia tersebut itu untuk menjadikan seorang laki-laki itu dapat melakukan hubungan suami dan istri. Jadi nikah di sini yaitu menurut bahasa berarti
berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri, yang mana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau membuat rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dapat kita ketahui bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu keluarga melalui akad yang telah dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Lanjut kepada dalil tentang pernikahan sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surah Al-Rum ayat 21. Bapak meminta kepada anak Bapak salah satu untuk membacakan Quran surah Al-Rum ayat 21 tersebut. Baik, kepada anak Bapak Isna dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi dari Quran surah Al-Rum di sini artinya itu di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi dalam Quran surah Al-Rum ayat 21 di sini menjelaskan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah yaitu penciptaan pasangan-pasangan dari jenis yang sama, yakni yaitu laki-laki dan perempuan. Yang tujuannya yaitu agar manusia saling tertarik, saling mencintai dan merasakan ketenangan bersama melalui disatukannya dalam suatu pernikahan, yang mana pernikahan tersebut merupakan wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Terus itu lanjut kepada tujuan pernikahan. Sebelum Bapak menjelaskan maksud dari tujuan pernikahan di sini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak semua, mengapa kita dianjurkan untuk menikah? Siapa yang tahu? Bagus. Dari yang terus kepada Astia. Jadi seperti yang disampaikan oleh Anak Astia tadi, bahwa dengan menikah kita akan terhindar dari kemaksiatan. Yang mana itu kita dianjurkan menikah di sini karena pernikahan merupakan ibadah yang menggunakan ibadah lainnya, yaitu menjaga kesucian diri dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi dapat kita ketahui dengan kita menikah kita akan memperoleh kebahagiaan, yang mana itu keluarga kita jadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Terus dengan menikah kita akan membina rasa cinta dan kasih sayang antara suami, istri dan anak. Selanjutnya kita akan memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menikah tersebut kita telah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan kita akan memperoleh keturunan yang sah yang diridhoi oleh Allah dan diakui oleh negara. Sampai di sini, apakah Anda Bapak dapat memahaminya?
pengadilan. Baiklah, lanjut kita ke poin selanjutnya, yaitu mengenai hukum pernikahan. Di sini hukum pernikahan ada 5. Sebenarnya hukum asal pernikahan di sini yaitu mubah, itu boleh. Hukum mubah tersebut bisa berubah dikarenakan kondisi-kondisi tertentu. Seperti yang pertama itu sunnah, dapat menjadi sunnah ketika seorang manusia dianggap mampu untuk menikah, namun ia masih sanggup menahan dirinya dari hal-hal yang menjurus kepada maksiat, perzinaan. Selanjutnya yaitu yang kedua itu wajib. Seseorang dapat dihukumi wajib ketika seseorang tersebut dianggap mampu untuk menikah, baik itu dari segi lahir maupun batin. Tetapi jika dia tidak menikah, ia dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan tersebut. Lanjut kepada hukum pernikahan yang ketiga, dapat dihukumi mubah ketika orang yang tersebut telah terhalang atau telah terlepas dari faktor-faktor yang menghalangi maupun yang menghambat dari terlaksananya pernikahan tersebut. Lanjut kepada makruh, yaitu seseorang dihukumi makruh apabila seseorang tersebut telah memiliki keinginan untuk menikah, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, tetapi untuk biaya nafkah ia belum sanggup untuk memberikannya. Terus hukum yang terakhir itu haram. Seseorang dihukumi haram jika seorang tersebut hanya memiliki keinginan atau hasrat untuk menikah, dan ia tidak memiliki biaya untuk menikah. Terus dipastikan ia tidak mampu memberikan nafkah atas hak istri dan keluarganya. Jadi dari kelima hukum tersebut, apakah anak bapak dapat memahami hukum pernikahan tersebut? Bisa. Jadi hukum pernikahan tersebut bisa berubah, yang asalnya itu mubah bisa berubah menjadi sunnah, wajib, mubah, makruh, haram dikarenakan kondisi-kondisi tertentu. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu memilih pasangan dalam pernikahan. Seperti yang terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, wanita itu dinikahi karena infaqha, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam memilih pasangan tersebut kita harus mempertimbangkan 4 hal tersebut. Apa saja itu anak bapak? Yang pertama hartanya Pak. Terus. Yang kedua keturunannya Pak. Yang ketiga kecantikannya. Terus. Yang hartanya Pak. Terus. Beri aplaus untuk anak bapak semua. Jadi di dalam hadis tersebut terdapat 4 hal yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, yaitu baik itu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tetapi pada akhir hadis tersebut disebutkan bahwa kita ditegaskan untuk memilih karena agamanya. Siapa yang tahu apa maksud dari perintah tersebut? Mengapa kita diperintahkan untuk memilih agama dari keempat hal yang menjadi pertimbangan tersebut? Jika Bapak tidak tahu, maka Bapak jelaskan ya. Jadi seperti yang terdapat dalam hadis tersebut, bahwa ditegaskan untuk memilih agama dikarenakan agama tersebut, jika seorang tersebut mempunyai agama yang kuat, dipastikan ia bersama suami istrinya tersebut akan taat kepada Allah dan mampu menjaga dirinya dan mampu memelihara dirinya.
Lanjut kepada selanjutnya yaitu mengenai rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Yang mana itu rukun pernikahan di sini ada 5: calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul. Dan syarat-syaratnya itu bakal Bapak jelaskan. Itu yang pertama itu calon suami. Calon suami di sini syaratnya itu suami tersebut harus benar laki-laki, jelas identitasnya, yaitu tahu kita namanya, tahu kita yang mana orangnya, dan suami tersebut karena benar-benar keinginannya sendiri tanpa ada paksaan. Terus tidak sedang melakukan ihram. Lanjut kepada rukun yang kedua itu calon istri. Syaratnya itu benar-benar perempuan, jelas identitasnya, tahu namanya, tahu yang mana orangnya. Terus itu karena keinginannya sendiri dan tidak melakukan ihram atau dalam masa iddah. Sedangkan wali itu syaratnya di sini itu Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Terus itu 2 orang saksi, syaratnya yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Terus rukun yang terakhir itu sighah dan ijab dan kabul. Yang mana syaratnya di sini yaitu ijab dan kabul dilakukan dalam keadaan bersambung, yaitu ketika wali perempuan melafalkan ijab, maka calon pengantin laki-laki atau pengantin laki-laki langsung menjawab ijab dari wali perempuan tersebut. Di sini Bapak akan membagi anak Bapak menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 itu anak Bapak yang laki-laki, kelompok 2 yaitu anak Bapak yang perempuan. Jadi Bapak memberikan tugasnya itu kepada anak Bapak yang kelompok 1. Tugasnya itu mencari kasus tentang pernikahan yang sah, terus beserta analisisnya dan kesimpulannya. Dan kelompok 2 tugasnya itu mendiskusikan tentang contoh kasus pernikahan yang tidak sah beserta analisisnya. Bapak kasih waktu untuk mendiskusikannya selama 2 menit. Dikarenakan waktu untuk diskusi setelah habis, Bapak minta kepada perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya tersebut. Kepada kelompok 1 silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih Pak. Saya akan presentasikan hasil diskusi kami, yang mana contoh kasus pernikahan yang sah itu contohnya Andi dan Siti adalah pasangan yang beragama Islam. Kemudian mereka menikah secara agama Islam dengan memenuhi syarat dan menikah. Ada wali, 2 saksi, ijab kabul dan mahar. Kemudian setelah itu mereka mencatat pernikahannya di KUA dan menerima menikah. Setelah itu dapat ditarik statusnya yaitu pernikahan dengan sesuai dengan hukum agama mereka, yaitu Islam. Kemudian pernikahan yang dicatat secara resmi di KUA. Kemudian tidak ada halangan pernikahan atau misalnya hubungan darah masih terikat pernikahan yang lain. Jadi kesimpulannya adalah pernikahan ini sah menurut hukum agama dan sah secara hukum negara karena ini dicatat secara resmi. Sekian presentasi kami. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Mari aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2 silakan untuk perwakilannya menyampaikan hasil diskusinya tersebut. Di sini kami mengambil contoh kasus pernikahan yang tidak sah ini. Si Budi beragama Islam dan Dina beragama Kristen, memutuskan menikah secara adat pribadi tanpa melakukan pencatatan di kantor catatan sipil atau KUA. Mereka tidak mengubah agama masing-masing dan tidak menikah menurut
kepada perwakilan kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Beri aplaus kepada kelompok 2. Jadi setelah Nana Bapak menyampaikan hasil diskusinya, itu dari perwakilan kelompok 1 tadi ada Regi yang membahas tentang contoh kasus pernikahan yang sah, yaitu di mana Adi dan Siti yang sama-sama beragama Islam melangsungkan pernikahannya, yang mana dia menikah itu dengan memenuhi syarat dan rukun dalam agama Islam, dan pernikahannya tersebut dicatat dan diakui oleh negara. Sedangkan pada kelompok 2 yaitu contoh kasus pernikahan yang tidak sah, yaitu permasalahan mengenai nikah beda agama, yaitu yang mana pada yang dijelaskan oleh Nana Bapak Nadia Askia tadi, di mana itu agama Islam dan agama Kristen, yang mana itu tidak menggunakan salah satu agama, tetapi menggunakan adat, yang mana itu jika di Indonesia maka digunakan salah satu agama atau sesuai kepercayaan agama tersebut. Tetapi yang tadi itu Askia menyampaikan berdasarkan adat yang di Bali, sehingga pernikahan tidak diakui oleh agama dan tidak dicatat oleh negara. Mungkin itu kesimpulan dari hasil diskusi yang Bapak tadi. Dengan berakhirnya diskusi yang Bapak tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta maaf jika ada Bapak melakukan kesalahan, baik itu tindakan, perkataan maupun hal lainnya. Bapak minta maaf kepada anak-anak Bapak. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak Bapak untuk membuat resume yang dikumpul pada pertemuan selanjutnya, itu mengenai talak, rujuk, dan masa iddah. Yang mana tugasnya tersebut yaitu membuat resume, buatlah pengertiannya, terus rukun dan macam-macam talak, rujuk dan masa iddah tersebut. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ucapkan dengan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.